Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangka dibelah 8. Belahnya pakai golok Pak Mamat. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, kita buktikan semangatnya dengan salam PMI ya. Oke. Salam PMI. Integritas. Oke, karena teman semuanya sudah semangat, saatnya saya memperkenalkan diri saya. Hai teman-teman, nama saya adalah Muhammad Nabil Syahriza. Saya adalah salah satu dari anggota unit PMR Madya MTS YTP Kertosono. Berdirinya saya di sini bukan karena pantat saya yang bisulan atau yang runcing pantat saya itu, bukan teman-teman. Tetapi saya di sini untuk menyampaikan materi kepemimpinan subtema komunikasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita jargon dulu ya teman-teman ya. Oke. Jargonnya seperti ini. Saat saya bilang PMR, teman-teman semua saut, jago ngomong, anti sombong. Oke? Oke. PMR, Jago ngomong, anti sombong. Oke. Sekarang kita masuk ke kepemimpinan terlebih dahulu ya. Pertama, apa sih kepemimpinan itu? Teladan, orang yang memimpin. Nah, kepemimpinan itu Mas sebenarnya adalah keterampilan untuk memotivasi orang lain. Nah, yang memimpin adalah pemimpin. Seperti itu teman-teman. Contohnya adalah ketika ketua kelas kalian menyuruh teman-temannya untuk piket. Benar tidak? Nah, itu adalah salah satu dari contoh kepemimpinan. Kemudian sekarang kita masuk ke komunikasi. Saya akan buka dengan pertanyaan apa yang akan Mas tanyakan ketika pertama kali masuk restoran kepada kasir. Menunya di mana, Mas? Menunya di mana? Nah, itu adalah salah satu dari komunikasi. Apa komunikasi itu? Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan. Dalam hal ini, pertanyaan. Nah, komunikasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah komunikasi menggunakan kalimat atau kata-kata seperti bahasa lisan dan tulisan. Nah, non-verbal adalah komunikasi menggunakan kode-kode tertentu, seperti ada kode Morse, atau di Indonesia itu ada yang namanya kentongan. Nah, itu kan setiap intinya ada menandakan sesuatu kan. Nah, itu adalah komunikasi. Setelah kita tahu apa jenis-jenisnya, sekarang seperti unsur-unsur ya, Mas. Unsur-unsur proses komunikasi itu dari mana? Ada di mana? Sini. Untuk memudahkan penjelasan, saya akan meminta bantuan dari 2 orang, oke? Saya butuh bantuan Mas Maulana. Oke. Silakan maju, Mas. Dan Mas Nova, silakan maju. Oke, kita akan bermain permainan ya teman-teman. Di sini saya punya kertas. Saya minta Mas Maulana untuk menulis sesuatu. Siap. Sebagai pesan kepada Mas Nova. Oke, silakan. Mas, silahkan Mas. Balas pesannya, balas chatnya dari Mas Nova. Nah, di sini Mas Maulana itu sebagai pengirim pesan. Berarti Mas Maulana pengirim pesan. Apa itu pengirim pesan? Pengirim pesan adalah komunikator. Nah, pesannya berbunyi hidup horor. Hidup Henry. Henry, kok horor ya? Salah saya. Jadi cuma horor ini. Pesannya adalah hidup Henry. Nah, kemudian komunikannya adalah
Mas Mas Noval. Noval. Kenapa kok gitu? Karena kamu ini kan adalah orang yang menerima pesan. Kemudian Mas Noval memberikan umpan balik. Apa itu umpan balik? Yaitu pesan terhadap pesan. Wah, gimana itu pesan terhadap pesan? Maksudnya adalah eh, Balasan. balasan terhadap pesan. Nah, setelah itu apa balasannya? Yaitu oke Lana. Ya kan Mas? Oke Lana. Saya nggak salah. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Gundanya. Kembali. Nah, langsung kita lanjut pembahasannya adalah faktor pendukung dan penggambar. Di sini apa faktor pendukungnya? Yang pertama adalah kenali diri sendiri dan orang lain. Ini berfungsi untuk mencocokkan frekuensi. Paham kan? Maksudnya mencocokkan selera atau mungkin kita bisa mengatur lah enaknya kita ini ngobrol tentang apa biar enak. Itu kenali diri sendiri dan orang lain. Setelah itu mendengarkan. Kita jadi orang yang ngobrol itu mendengarkan juga, masa kita sendirian ngobrol kan jadi tidak enak. Nah, setelah itu memberi pesan dengan jelas. Kalau ngobrol temannya itu memberi pesan dan pesan itu tidak jelas gimana? Tidak nyambung. Maka dari itu nanti bisa diberikan komunikasi atau salah paham. Ini salah paham. Terus itu ada terbuka. Itu dulu dengan yang pertama agar orang lain itu bisa mengerti kita lebih lanjut lagi dan komunikasi itu jadi semakin baik. Kita itu membuat baik. Hal ini bertujuan juga sama untuk membuat komunikasi hidup kembali dan hal ini juga untuk meneruskan komunikasi agar tidak mati. Setelah itu faktor berubah. Yang pertama adalah egois. Kalau kamu sudah egois, dari itu semua kalian akan langgar, pasti langgar. Egois itu orangnya mengutamakan diri sendiri, orang lain tidak dengar. Orang lain tidak diutamakan. Dengan sampai jadi egois dari mana-mana, parah sekali. Setelah itu lingkungan yang tidak kondusif. Bayangkan jika kalian ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba ada para diseberang. Itu nanti malah jadi dia kondusif kan teman-teman. Setelah itu konflik, permusuhan, konflik atau permusuhan. Kalau misalnya Mas Maulana dan Mas Abror, kalian itu saling bertengkar. Apakah mau saling tegur sapa? Pasti nggak mau dong. Tegur sapa aja nggak mau, apalagi komunikasi. Itu maksudnya putus. Maka dari itu perusahaan itu sangat mematikan dari komunikasinya. Nah, setelah itu semua, kemudian itu kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya adalah komunikasi itu penting bagi semua orang tanpa terkecuali. Tapi lebih utamanya itu pada pemimpin atau kepemimpinan ini. Karena kenapa? Karena organisasi ini dijalankan melalui komunikasi. Komunikasi adalah kunci. Setelah itu peran PMR Madya. Di sini apa peran PMR Madya? Perannya adalah mengasah dan mengembangkan kemampuan komunikasi dalam kehidupan sendiri dan berorganisasi. Kenapa harus menerapkannya? Karena kita itu sebagai peer support, yaitu sebagai penyokong atau pendukung. Karena itu harus bisa komunikasi. Nah, sekarang nanti saya sudah bilang komunikasi itu adalah kunci teman-teman. Jika kalian mau sukses, bagaimanapun itu caranya, pasti melalui komunikasi. Maka dari itu teman-teman, ayo kita belajar komunikasi. Karena sukses pakalnya adalah komunikasi. Oke. Semuanya sudah saya jelaskan. Sekarang saatnya evaluasi. Teman-teman kira-kira paham atau enggak? Paham dong. Paham lah. Evaluasi saya gampang aja mas. Saya akan memberikan pernyataan. Nah, nanti mas-mas itu balas. Balasnya gimana? Balasnya kalau salah balas lo. Kalau benar balas oh. Gitu. Oke mas. Oke. Pernyataan pertama. Verbal itu hanya bahasa lisan. Verbal bukan hanya bahasa lisan.
Akhirnya saya terus berkata, gajah takut mati karena batu. Sekian,